my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Jemima. Dan kalau teman-teman baru di sini, welcome. Nice to meet you. Finally, aku akan review Avoskin Your Skin Base Series. Seperti biasa, aku akan bahas tentang ingredients-nya dan juga pengalaman aku pribadi before after-nya kayak gimana. Dan aku akan rekomendasikan untuk kebutuhan kulit seperti apa. So, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Yuk, yuk! Combination skin. Aku punya daerah U-zone atau bagian pipi yang cenderung normal to dry, sedangkan T-zone aku oily. Dengan kondisi kulit yang sedikit sensitif, yang mana aku sering beruntusannya gampang banget muncul dan breakout. Kondisi permasalahan kulit yang aku targetkan adalah bekas-bekas jerawat yang membandel, tekstur kulit yang sedikit enggak rata, apalagi di bagian sebelah kiri pipi aku ini teksturnya agak sedikit kacau karena bagian kiri aku adalah area yang paling sering muncul jerawat. Dan untuk fokus masalah kulit aku itu, aku memutuskan untuk cobain Avoskin Your Skin Bay karena banyak banget yang request. Dan kedua, aku sendiri memang penasaran banget sama line skincare Avoskin yang baru. As you guys know, aku salah satu pengguna Avoskin yang setia, terutama untuk produk PHTE-nya atau Perfect Hydrating Treatment Essence. Dan juga aku pakai chemical exfoliator dari Avoskin Refining Serum juga. Dan finally, aku cobain dari awal Januari, kalau nggak salah tanggal 6 apa tanggal 7 Januari. Means that udah kurang lebih 3 minggu aku cobain skincare ini. And I'm so ready to share with you guys the result. Avoskin Your Skin Base Series ini di-build atau dibangun berdasarkan dua komponen utama, yaitu active ingredients dan dipadukan sama natural ingredients atau bahan-bahan alami. Dengan benefit setiap varian yang benar-benar berbeda-beda fokusnya, sespesifik itu sampai-sampai ada 4 varian toner ya kalau nggak salah, dan 8 varian serum. Your Skin Base Series ini dibuat untuk memenuhi hasrat perskincarean mulai dari usia sedini mungkin, dari sejak 15 tahun pun udah bisa pakai skincare ini. Tapi jangan salah paham dulu, bukan berarti di atas 20-an tahun, di atas 30-an tahun nggak bisa pakai skincare lain ini. Of course tetap bisa, nggak akan mengurangi benefit dari setiap fokus produk, hanya saja formulasinya yang dibuat sedemikian rupa sehingga tetap aman jika dipakai dari usia sedini mungkin. Termasuk clean ingredients, jadi kurang banget resiko untuk mengiritasi kulit. Karena pilihan toner dan serumnya ada banyak banget, jadi dalam memilih tuh harus bener-bener tahu yang kalian mau apa, kulit kalian butuh apa, fokus yang kalian mau atasi itu apa, baru sesuaikan dengan pilihan kalian. So, untuk fokus permasalahan kulit aku membutuhkan waktu yang lumayan panjang pada saat aku pikir kira-kira aku mau pakai varian yang mana, hingga akhirnya aku memutuskan mereka berdua. And I don't regret my decision. Kenapa aku nggak pilih serum yang arbutin atau niacinamide lagi? Karena toner udah ada niacinamide sama arbutinnya, dan aku pengen combine sama sesuatu yang lebih powerful yang punya manfaat tambahan untuk anti-aging dan tekstur kulit aku. Dan kolagen lah yang aku pikir bisa memenuhi keinginan kulit aku ini. Aku mulai dari tonernya dulu. Fungsi yang ini adalah untuk brightening dan hydrating dengan manfaat mencerahkan kulit, menjaga kulit tetap kencang dan sehat, mengurangi kemerahan, mengurangi tampilan pori-pori, melindungi dari dampak buruk sinar matahari, dan merawat kulit pasca jerawat, dan juga sebagai antioksidan. Nah, kelebihan dari komposisinya adalah no alcohol and no perfume atau no fragrance. Tapi toner ini walaupun nggak pakai parfum di dalamnya, baunya menurut aku nggak ganggu, baunya netral gitu. Bukan yang bau apa sih ini? Komposisinya bener-bener minimal. Ini termasuk satu paragraf doang. Punya kadar niacinamide yang tinggi, which is 7%. Dan aku udah pernah ngomong juga, penelitian mengatakan bahwa sekitar 2% sampai 5% aja kalau dipakai rutin selama 8 minggu akan memperlihatkan perubahan yang sangat drastis dalam memudarkan bekas jerawat atau noda hitam. Dan yang ini punya 7%, bermanfaat untuk memperbaiki skin barrier, bisa juga ngebantu melindungi dari damage sinar UV. Bukan artinya ini ada SPF-nya ya, nggak hanya memperkuat pertahanan kulit aja, kita tetap butuh sunscreen ya, jangan salah paham. Tapi yaitu plusnya ada fungsi untuk membantu menguatkan kulit kita terhadap damage dari sinar UV. Kelebihan selanjutnya, of course, alpha arbutin punya 1% dalam sini, nggak berbahaya dan tetap efektif untuk mencerahkan, menyamarkan noda hitam, dan juga meratakan warna kulit. Itu active ingredients-nya, dan untuk natural ingredients-nya diambil dari kale. Kalau di komposisinya kita nggak akan menemukan tulisan kale, tapi itu actually dari hydrolyzed vegetable protein. Protein yang diambil dari ekstra kale, wortel, dan juga lemon yang kaya akan vitamin A, C, dan E, bisa membantu menghidrasi kulit dan ada sedikit manfaat meningkatkan produksi kolagen alami kulit, sehingga punya efek juga untuk anti-aging. Kekurangan dari ingredients-nya sebenarnya nggak ada guys. Kalau misalnya kalian cari
di website ingredients pun ke Inky Decoder nggak ada komposisi yang mengiritasi, nggak ada komposisi yang comedogenic. Packagingnya, as you guys can see, ini di plastik, tapi plastiknya yang lumayan kokoh, dan kita dapat 100 ml. Teksturnya cair seperti air, tapi pas di blend ke kulit itu ada rasa halusnya, smoothnya gitu ya, dengan daya serap yang tinggi, cepet banget nyerapnya ke dalam kulit. Setelah dia udah menyerap, finish dan after feel-nya itu ringan, kulit terasa seger aja gitu loh. Next for the serum, Our Skin Your Skin Bay Marine Collagen 10% plus ginseng root. Kalau di packaging botolnya kita bisa langsung lihat dia langsung mengklaim bye bye scars, dengan manfaat untuk meningkatkan tekstur kulit, mengurangi bekas jerawat, mengurangi inflamasi itu peradangan ya, dan mengurangi garis halus, meningkatkan kekencangan kulit, juga sebagai antioksidan. Sama halnya dengan tonernya, dia nggak mengandung alkohol, nggak mengandung fragrance atau parfum juga. 10% marine collagennya itu bener-bener komposisi yang awal banget, kedua dari daftar nama komposisi, tapi tulisnya bukan marine ya, di ingredients tulisnya hydrolyzed collagen extract. Kenapa hydrolyzed? Hydrolyzed itu istilah untuk udah diolah gitu loh guys, agar supaya gampang menyerap ke dalam kulit. Karena jenis marine collagen adalah kolagen yang diambil dari ikan laut, makanya dinamakan marine. Marine itu kan laut. Hydrolyzed ini artinya udah diolah, udah difilter, sehingga bisa menjadi suatu skincare yang dipakai ke kulit wajah dan mudah menyerap. Jenis kolagen ini tinggi manfaat untuk memperbaiki tekstur kulit. Kenapa diklaim bye bye scar atau bye bye bekas? Karena kolagen bisa memperbaiki jaringan, menyembuhkan luka dengan cepat, dan merangsang pembentukan sel baru. Jadi of course dapat berkontribusi dalam membantu memperbaiki tekstur kulit. Tentu dalam pemakaian yang rutin, teratur, dan konsisten juga. Selain itu salah satu faktor kenapa aku tertarik karena kolagen juga bisa untuk anti-aging. Aku mau fokus di kurutan bawah mata karena kalau makeup tuh sering nyangkut di situ. Bisa mengencangkan, meningkatkan regenerasi kulit, melembabkan dan menenangkan kulit yang iritasi. Jadi kalau misalnya ditanya orang yang berjerawat bisa nggak pakai serum ini, menurut aku bisa ya, karena kolagen bisa meredakan peradangannya, dan semakin kurang iritasi, semakin cepat penyembuhan luka, semakin minim bekas, semakin tidak akan terlihat bekasnya. Ada juga ginseng root, dan ternyata ginseng root ini aku pikir-pikir kenapa ya dia agak pengaruh juga di kantung mata aku. Pas aku search, ginseng root ternyata bisa untuk mengurangi puffy eyes. Packagingnya cakep banget. Aduh, mewah, no debat. Tekstur serum ini dia kental ya, dan agak sedikit aja berlendir, tapi enggak lengket dan enggak ganggu. Untuk daya serapnya sedang, jadi harus ditunggu sedikit lebih lama daripada toner. Finish dan feel-nya itu sangat glowing dan sangat kenyal. Aku nggak tahu serum lainnya kayak gimana, tapi yang marine collagen ini tiap kali aku habis skincarean, kulit aku terasa bener-bener at its best condition. Rasanya pengen pegang-pegang terus dan pengen dicubit-cubit, sekenyal itu pokoknya. Terus setelah pakai, kulit terasa seperti terlindungi gitu, seperti ada lapisan tambahan di atas kulit untuk beberapa menit atau beberapa saat ya. Kalau tonernya nggak terlalu memberikan finish glowing ya, tapi kalau serumnya ini bener-bener kelihatan glowingnya. Pengalaman aku start bersamaan. Yes, langsung aku coba pakai kedua-duanya pada saat yang sama. Walaupun seharusnya ya, untuk menguji suatu produk baru yang belum pernah kita coba sebelumnya, harusnya satu persatu biar kita yakin yang mana yang cocok, yang mana yang enggak. Tapi I ended up pakainya berbarengan dengan pemikiran, oh nantilah kalau misalnya ada respon kulit aku yang negatif gitu, aku akan coba stop salah satu untuk meyakinkan aku yang mana dari antara serum dan toner ini yang mengakibatkan masalah di kulit. Tapi end up, syukurlah, selama 3 minggu ini gak ada respon kulit yang jelek, terasa gatel pun enggak. Hanya muncul 2 jerawat aja di dagu, yang aku yakin banget bukan berasal dari mereka berdua, karena munculnya bersamaan dengan tamu bulanan. And besides, munculnya itu baru 2-3 hari belakangan ini. Selama 2 minggu lebih pakai gak ada masalah sama sekali, satu pun gak ada jerawat yang muncul. Dan jerawat hormonal aku ini pun udah reda banget kemerahannya. Mungkin karena dari serumnya ya, yang aku jelasin tadi. Tanya, Kak, yang mana yang lebih bagus, tonernya atau serumnya sih? Kalau dari segi tekstur dan lain-lain, aku jelas lebih suka serumnya ya. Tapi kalau dari efek
work di kulit aku nggak bisa pilih salah satu karena aku pakai dua-duanya secara bersamaan gitu, di combine pagi malam, habis cuci muka, toner serum, begitu seterusnya. Gak ada interaksi buruk yang terjadi. Ingredientsnya cocok gitu loh dipakai di kulit aku pada saat yang bersamaan. Ini video aku setelah aku pakai, yang aku rasakan secara visual. Kalian bisa lihat kulit aku nampak lebih glowing dan lebih sehat ya. Dan tanpa kalian pegang pun dari video ini kalian bisa lihat betapa kenyalnya kulit aku. Terus bekas jerawat memudar banget. Tekstur kulit bener-bener membaik. Dalam 3 minggu tekstur aku bisa bilang ini mendekati rata. Kalian bisa lihat kalau nggak rata makeup aku bakalan agak susah licin kayak gini. Nggak kebayang sih gimana efeknya. Pasti lebih bagus lagi kalau aku pakai lebih lama sampai aku habisin. Sebenarnya teman-teman udah bisa lihat kondisi muka aku yang bare face dari sejak video terakhir sebelum video ini. Muka aku itu udah di its best condition dari segi tekstur, warna, dan kekenyalannya. Selanjutnya fine lines di bawah mata aku itu berkurang. Sini yang biasa makeup aku crack tuh, kalian lihat udah nggak terlalu crack kan? Dan somehow aku merasa tampilan pori-pori aku jadi sedikit aja lebih kurang nampak. Aku juga sebenarnya udah beli serum yang warna ungunya, tapi aku belum pakai, belum aku buka sama sekali, belum aku coba. Jadi aku nggak bisa komen hasil efeknya di muka aku tuh kayak gimana. Tapi kalau tanya aku bakalan rekomendasiin kalian untuk combine kedua ini. Bagi kalian yang membutuhkan fokus perawatan terhadap satu, memudarkan bekas jerawat, menghilangkan noda hitam, dan meratakan tekstur kulit. Kedua, mencerahkan kulit kusam dan meratakan warna kulit yang belang. Dan 3, mengurangi kerutan, bikin kulit jadi lebih kenyal. Samping itu ingredients untuk anti-agingnya bukan yang keras juga. Again, beginner friendly. Kalau kalian ingin aku bikin video tentang cara memilih Our Skin Your Skin Bay yang tepat buat masing-masing permasalahan kulit tertentu, just comment down below biar nanti aku bisa pelajari tentunya baru bikin videonya buat kalian. But for now, I will definitely recommend you guys to try both of this. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa follow Instagram aku @JanieMalivia karena aku sering share rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi products, tips, beauty, skincare, and more. Thank you guys